Wahai para pecinta sepak bola, pernahkah kalian melihat seorang seniman yang begitu luas menari di atas lapangan hanya untuk kemudian dicurangi oleh mereka yang tak sanggup mengimbanginya? Itulah yang terjadi pada Vinicius Junior di laga panas antara Real Madrid dan Rayo Vallecano. Dalam duel sengit ini, Vini kembali menunjukkan magisnya. Tetapi sayang, magisnya justru berbuah aksi brutal dari pemain lawan yang tak terima dirinya dipermalukan. Pada babak pertama, Real Madrid langsung menunjukkan dominasi dengan menekan Rayo Vallecano dari kedua sayap. Kylian Mbappe berhasil membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui sepakan terukur ke sudut gawang yang tak bisa dijangkau kiper Augusto Batalla. Empat menit kemudian, Vinicius Junior menggandakan keunggulan setelah melewati dua pemain dan melepaskan tendangan dari dalam kotak penalti. Rayo Vallecano sempat memperkecil kedudukan menjadi 1-2 lewat gol Pedro Diaz pada menit tambahan babak pertama. Namun di babak kedua, Rayo kesulitan membongkar pertahanan rapat Real Madrid yang bermain dengan pressing tinggi. Kedudukan 2-1 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Dijadikan alat latihan, bek Rayo tak terima. Real Madrid menghadapi Rayo Vallecano di Santiago Bernabeu dalam laga lanjutan La Liga. Seperti biasa, Vinicius Junior menjadi pusat perhatian. Pemain asal Brasil itu tampil begitu lincah, menari di atas bola, menggocek lawan seperti seorang maestro yang memainkan biolanya. Namun aksi brilian itu tampaknya membakar amarah pemain Rayo Vallecano. Sebuah momen terjadi yang seakan mengiris harga diri salah satu bek Rayo Vallecano. Berhadapan 1-1 dengan Vinicius, bek itu tak hanya dilewati dengan mudah, tapi juga dibuat seperti tiang latihan yang tak berguna. Vini menggerakkan bola dengan cepat, mengelabui lawannya dengan step over cast-nya, lalu melaju meninggalkannya tanpa ampun. Apa yang terjadi setelah itu? Bukannya menerima kenyataan dengan lapang dada, sang bek justru seperti singa terluka. Tak lama setelah insiden itu, ia melancarkan tackle brutal yang nyaris mematahkan kaki Vinicius. Sebuah tindakan yang lebih mencerminkan dendam daripada niat bersaing secara sportif. Seperti kata pepatah, kalau tak bisa menandingi, ya jangan menyakiti. Aksi kotor yang nyaris berbuah petaka. Ketika pertandingan berlangsung sengit dan tensi semakin memanas, wasit akhirnya harus turun tangan. Kaki pemain lawan menginjak kaki Vinicius, membuat para pemain Madrid bergegas menghampiri wasit, meminta keadilan. Vinicius sendiri terkapar, memegang kakinya sambil meringis kesakitan. Namun yang lebih mengejutkan, wasit tak menunjukkan titik putih, padahal jelas-jelas Vinicius ditemukan di dalam kotak penalti. Para pemain Madrid langsung mengerubungi wasit, mempertanyakan keputusannya. Bagaimana mungkin sebuah tackle mematikan seperti itu tak berbuah penalti? Apakah karena Vinicius yang dijatuhkan, sehingga aturan menjadi berbeda? Wasit hanya memberikan kartu kuning kepada sang bek. Sebuah keputusan yang langsung menuai protes dari para pemain Madrid dan fans di tribun. Dunia seakan berputar terbalik. Seorang pemain yang jelas-jelas dilanggar dengan keras justru tak mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Vinicius balas dengan gol indah. Namun seorang pemain hebat tak akan membiarkan dirinya larut dalam ketidakadilan. Seperti singa yang terluka, Vinicius kembali bangkit dengan determinasi tinggi. Tak butuh waktu lama baginya untuk membalas perlakuan kasar yang diterimanya dengan cara yang jauh lebih elegan. Sebuah gol kelas dunia. Vinicius memegang bola di sisi kiri lapangan dengan kecepatan kilat yang melewati 1, 2, 3 pemain Rayo Vallecano. Gojekannya begitu halus, seakan bola melekat di kakinya. Bek terakhir mencoba menutup ruang, tapi Vinicius melakukan sentuhan magis, melewati sang pemain sebelum melepaskan tembakan keras ke pojok gawang. Gol Santiago Bernabeu bergemuruh. Sebuah gol yang tak hanya membawa Madrid unggul, tapi juga menjadi simbol bahwa keindahan sepak bola selalu menang atas permainan kasar.
Vinicius tetap bersinar raih pulang dengan kekalahan. Meski sempat menjadi target aksi nakal lawan, Vinicius tak membiarkan insiden ini menghambat performanya. Ia tetap bermain dengan semangat, terus menusuk pertahanan lawan, dan akhirnya sukses mencetak gol yang membantu Madrid meraih kemenangan 2-1 atas Rayo Vallecano. Sebuah bukti bahwa mental baja lebih penting daripada sekedar emosi sesaat. Sementara itu, sang pemain Rayo yang melakukan pelanggaran keras itu hanya bisa gigit jari. Bukan hanya tim yang kalah, tapi ia juga meninggalkan lapangan dengan represi buruk sebagai pemain yang lebih sibuk menjegal daripada bermain bola. Pertandingan ini sekali lagi membuktikan bahwa tak semua pemain bisa menerima kekalahan dengan lapang dada. Ada yang memilih belajar dan berkembang. Ada juga yang memilih merusak permainan karena egonya tersakiti. Seperti kata pepatah, jika tak sanggup bertarung dengan pedang, jangan menyalahkan lawan yang lebih tajam. Untuk Vinicius, ini bukan pertama kalinya ia menghadapi perlakuan kasar dari lawan. Namun sebagai pemain muda berbakat, ia sudah terbiasa dengan tekanan semacam ini. Yang jelas, sepak bola akan terus berjalan, dan mereka yang tak bisa menerima kenyataan akan selalu tertinggal oleh mereka yang terus berkembang. Jadi wahai para penggemar sepak bola, mari kita dukung keindahan permainan ini. Sepak bola bukan soal siapa yang paling kasar, tapi siapa yang paling berbakat dan mampu menunjukkan permainan terbaiknya. Untuk pemain Rayo Vallecano yang tadi malam berulah, mungkin saatnya berkaca. Sepak bola dimainkan dengan kaki, tapi dikendalikan dengan otak. Gimana football lovers? Aduh, pastinya seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuman buat kamu. So, pastiin kamu pantengin terus FGD Football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.